Shalom, selamat pagi. Kita ada pada vlog yang kedua dalam pembahasan beberapa artikel, dan hari ini kita akan membahas dua artikel dalam rangka penilaian ujian akhir semester dari mata kuliah Injil, Budaya, dan Konteks. Ada dua artikel yang nantinya akan saya bahas di sekarang ini untuk melihat bagaimana proses konten, apa yang nantinya akan menjadi keunggulan, apa yang nantinya akan jadi kelemahan dari artikel yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada artikel yang berjudul Ethnotheology Studies Concerning the Substance of Folk Religion as Local Theology of the Tugutil Ethnic in Halmahera Toward Contextual Ministry. Nah, ini saya lihat merupakan penelitian etnoteologi mendalam terhadap sistem kepercayaan tradisional suku Tugutil di Halmahera. Dan ketika saya membaca artikel ini, ada beberapa kelebihan yang saya lihat. Yang pertama, topik yang relevan dan yang penting di sini. Artikel mengangkat studi tentang kelompok terasing di Indonesia yang sering terabaikan dalam wacana-wacana akademik dan pembangunan. Fokus pada teologi lokal sebagai basis untuk pelayanan kontekstual sangat relevan dalam artikel kali ini dengan isu inkulturasi dan transformasi sosial di masyarakat adat. Saya juga melihat kelebihan dari artikel ini adalah memiliki kerangka teori yang cukup kuat. Di sini peneliti menggunakan pendekatan antropologi budaya dan etnologi dengan tepat untuk menganalisis sistem kepercayaan Tugutil. Nah, di sini saya melihat ada pemanfaatan teori kontekstualisasi dari Stephen Bevans, Darrell Whiteman, dan lain-lain, memberikan fondasi yang cukup kuat untuk membahas aplikasi praksis hasil penelitian dalam misi dan pelayanan. Berikutnya saya melihat ada metodologi yang tepat dan jelas. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi yang paling sesuai untuk memahami makna budaya dan keagamaan secara mendalam. Nah, langkah-langkah penelitian mulai dari finding the field hingga analisis data dijelaskan dengan sistematis dalam artikel kali ini. Berikutnya adalah analisis data yang mendalam dan terstruktur. Terlihat bahwa hasil penelitian disajikan dengan sangat terstruktur berdasarkan 4 elemen fundamental teologi, yaitu yang pertama Tuhan, yang disebut sebagai Jou Madotu atau O Gikirimoi. Yang kedua adalah manusia, O Nyawa sebagai trikotomi O Reheo Gikiri O Guru Mini, dan dosa O Baroda sebagai pelanggaran harmoni alam, serta keselamatan yang bersifat material dan yang terkini. Pembahasan ini tidak hanya deskriptif tetapi juga interpretatif, menghubungkan keyakinan dengan sudut pandang dunia mereka atau worldview mereka, masyarakat yang ada di Halmahera. Selain itu, saya melihat bahwa kelebihan dari artikel ini ialah kontribusi praksis yang nyata. Artikel tidak berhenti pada analisis akademis. Peneliti secara eksplisit menawarkan implikasi untuk pelayanan kontekstual dan transformasi sosial yang holistik, yakni spiritual, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Nah, saran untuk menggunakan elemen teologi lokal atau sebutan untuk Tuhan dan konsep manusia ini menjadi sebuah titik temu dalam penyampaian Injil secara praktis dan menunjukkan sensitivitas budaya. Selain juga demikian, saya melihat bahwa penggunaan istilah lokal yang konsisten, penggunaan istilah-istilah asli Tugutil seperti Jou Madotu, O Gomanga, O Baradoha, dan penjelasannya mengenai memperkaya artikel dan menjaga otentisitas data dari artikel ini. Yang berikut adalah artikel ini memiliki referensi yang kaya dan multidisipliner. Daftar pustaka mencakup literatur antropologi, etnografi yang spesifik terhadap Halmahera, teologi kontekstual, dan misiologi, menunjukkan landasan penelitian ini yang sangat komprehensif. Namun teman-teman, ketika kita menilai kelebihan dari artikel ini, kita akan melihat bagaimana celah-celah atau apa yang perlu ditambahkan dalam penelitian ini sebagai mungkin kekurangan atau area-area yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama saya melihat bahwa keterbatasan cakupan geografis atau sampel. Penelitian berfokus pada satu kelompok di desa Dodaga, meski memberikan kedalaman,
Generalisasi untuk seluruh suku Tugutil di Halmahera perlu dilakukan dengan hati-hati, mengingat keragaman internal yang mungkin ada di sana. Yang berikutnya adalah kedalaman analisis perbandingan dengan kekristenan. Meski artikel membahas kontekstualisasi, analisis dialektis yang lebih mendalam antara sistem kepercayaan Tugutil, misalnya konsep dosa yang horizontal dengan doktrin Kristen, dosa sebagai pelanggaran vertikal terhadap Allah, dan konsep penebusan mungkin bisa diperdalam lagi, dan bagian ini sedikit lebih implisit. Berikutnya adalah potensi bias misionaris. Meskipun berusaha objektif, posisi artikel yang jelas bertujuan untuk pelayanan kontekstual dapat menimbulkan kesan bahwa penelitian ini adalah persiapan untuk evangelisasi. Nah, ini bukan kelemahan fatal, namun pembaca perlu menyadari dari lensa-lensa seperti ini. Berikut adalah tantangan penerapan praksis. Saran untuk transformasi sosial holistik sangat bagus, namun artikel ini nampaknya perlu lagi membahas tentang konkret penerapannya, misalnya resistensi dari penjaga adat, konflik kepentingan ekonomi terkait hutan, atau mekanisme berkelanjutan dalam program ini. Saya melihat bahwa terdapat beberapa kesalahan penulisan juga di artikel ini, dan saya pikir itu tidak terlalu muncul, dan paling tidak ini perlu kita berikan sebagai sebuah penegasan kekurangan dari artikel ini, hingga mungkin kesalahan-kesalahan typo sedikit-sedikit ini bisa juga menjadi sebuah pesan untuk editor atau penulis dari artikel ini. Yang berikut adalah kontribusi ilmiah dalam artikel ini. Nah, saya melihat dari segi dokumentasi ilmiah, artikel ini berkontribusi besar pada dokumentasi etnografis dan teologi sistem kepercayaan suku Tugutil yang masih sedikit dipelajari. Melestarikan pengetahuan lokal yang mungkin saja sudah terancam. Terancam maksudnya terancam punah dari segi budayanya sendiri. Berikut adalah pengembangan teori kontekstualisasi. Dalam artikel ini memberikan studi kasus empiris yang kaya tentang bagaimana teologi kontekstual dan etnoteologi dapat diterapkan dalam konteks nyata masyarakat animisme dinamisme. Itu. Yang berikut adalah model pendekatan holistik. Saya melihat bahwa artikel ini menawarkan model pendekatan transformasi sosial dan pelayanan yang tidak mengabaikan local wisdom atau kearifan lokal, melainkan memberdayakan sebagai titik masuk atau bisa dikatakan sebagai jembatan dalam rangka dialog yang nantinya akan dilakukan. Berikut adalah inspirasi bagi kebijakan dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah. Artikel ini atau LSM atau lembaga keagamaan dalam merancang program pemberdayaan masyarakat terasing yang sensitif terhadap budaya, dan mungkin akan dilakukan sebuah sistem yang berkelanjutan. Artikel ini juga memiliki hal demikian. Tapi paling tidak, saya menyimpulkan bahwa artikel ini adalah penelitian yang sangat baik, memiliki metodologis yang kuat, dan memiliki dampak potensial yang signifikan. Kekuatannya terletak pada analisis yang sistematis terhadap teologi lokal Tugutil dan upaya serius untuk menghubungkan dengan kerangka pelayanan dan transformasi sosial yang kontekstual. Meski memiliki sedikit ruang untuk pendalaman analisis komparatif dan diskusi tentang tantangan praksis, artikel ini tetap sangat berharga, khususnya bagi akademisi di bidang antropologi agama, teologi kontekstual, dan studi budaya. Berharga juga atau berfungsi juga bagi para praktisi misi dan pelayanan yang bekerja di tengah masyarakat adat. Berikut juga tentang pembuatan kebijakan dan pekerja sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat terpencil. Nah, artikel ini menunjukkan bahwa memahami agama rakyat atau agama suku ini bukanlah sekedar kuriositas antropologis, melainkan langkah kunci untuk menjalin hubungan yang bermartabat dan memfasilitasi transformasi yang membawa keutuhan bagi masyarakat seperti yang ada di suku Tugutil ini. Mungkin itu review yang pertama. Dan review yang kedua dari artikel Konsep Hidup Kekal Menurut Pandangan Dunia Etnis Baliem, Papua sebagai Potensi dan Krisis bagi Kontekstualisasi Injil. Nah, artikel ini kembali lagi dituliskan oleh dosen saya, yakni Minermardi Christian Stanley Mawikere, dalam menganalisis konsep hidup kekal dalam pandangan dunia etnis Baliem.
Habula atau Dani di Papua, dan relevansinya sebagai potensi sekaligus krisis dalam upaya kontekstualisasi Injil. Saya akan memulai dengan kelebihan dari artikel ini seperti biasa. Yang saya dapati kelebihan dari artikel ini yang pertama adalah fokus yang tajam dan relevan. Nah, artikel memilih satu tema inti teologis tentang hidup kekal sebagai lensa untuk menganalisis pertemuan antara Injil dan budaya Baliem. Ini lebih fokus dibanding membahas seluruh sistem kepercayaan, sehingga analisis menjadi mendalam dan aplikatif secara khusus bagi penginjilan. Yang berikutnya adalah analisis mitologi yang mendalam. Nah, saya melihat peneliti sangat baik menguraikan dua mitos kunci, mitos Nabelan, Kabelan, menggambarkan kerinduan akan situasi ideal yang digambarkan seolah-olah seperti Taman Eden di masa depan, melalui simbol pergantian kulit, entah itu ular atau yang dibandingkan dengan burung. Nah, ini merepresentasi pengharapan situasional atau kondisi-kondisi akan keselamatan. Nah, mitos Ruwecul menggambarkan sosok ilahi manusiawi yang mati, dibunuh, bangkit, dan memberikan janji. Ini merepresentasikan pengharapan akan figur personal penyelamat. Analisis ini bukan hanya deskriptif, tetapi berhasil menarik benang merah teologis tentang bagaimana konsep keselamatan dan hidup kekal dipahami secara implisit dalam sebuah budaya. Nah, berikutnya adalah saya melihat bahwa kerangka analisis yang ada dalam artikel ini sangat seimbang dan kritis. Artikel ini tidak terjebak pada romantisme budaya atau penolakan total. Peneliti secara cermat mengidentifikasi titik temu atau potensi-potensi dan titik benturan atau krisis yang disebut krisis antara mitos-mitos tersebut dengan Injil kekristenan. Identifikasi krisis seperti penafsiran keliru tentang baptisan sebagai pergantian kulit, secara magis atau pemujaan terhadap Kaneke atau peninggalan Ruwecul sebagai berhala sangat penting untuk menunjukkan analisis yang realistis. Yang berikut adalah metode kontekstualisasi yang operasional dan berlapis. Rekomendasi kontekstualisasi tidak disederhanakan. Peneliti menawarkan strategi berlapis yang dinamis. Yang berikutnya dari kelebihan dari artikel ini adalah akulturasi dan inkulturasi, memanfaatkan keterbukaan budaya Baliem dan mencari titik temu yang harmoni antara pengharapan dan mitos dengan janji Injil, hidup baru, kebangkitan, dan kerajaan Allah. Berikutnya adalah dekulturasi, secara tegas menolak dan mengganti elemen budaya yang bertentangan dengan inti Injil, animisme, spiritisme, dan penyembahan berhala. Berikutnya tentang rekulturasi atau transformasi, memberikan makna baru atau new meaning pada istilah dan bentuk budaya lama seperti Walhowak atau Ruwecul dengan mengisinya dengan hakikat Kristus dan karyanya. Model penerjemahan, inkarnasi, dan transformasi yang diajukan dan juga sangat praksis. Saya melihat juga implikasi praksis yang jelas. Artikel ini secara eksplisit ditunjukkan untuk mengatasi masalah Kristen KTP dan kalangan-kalangan yang tertentu seperti mungkin murtad di kalangan orang Baliem dengan menawarkan penginjilan ulang atau re-evangelism yang berbasis pada pemahaman budaya yang mendalam, sehingga ini menunjukkan urgensi dan relevansi pastoral dari penelitian yang dilakukan ini. Yang terakhir adalah saya melihat bahwa artikel ini memiliki metode yang tepat, kombinasi studi literatur, etnografi dengan pemahaman pelayanan partisipan atau observer partisipan selama hampir 1 dekade, memberikan dasar data yang kuat dan sangat otentik. Setelah kita melihat mungkin ada kelebihan, kita juga harus melihat kekurangan atau area-area yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah generalisalisme ini atau terlihat general etnis Baliem. Sama seperti artikel sebelumnya, istilah etnis Baliem digunakan untuk menyebut kelompok besar yang terdiri dari beberapa subsuku sebenarnya, yakni Hebula, Dani, Lani, Yali, atau apa yang mungkin kita akan coba lihat. Meski ada penjelasan awal, terdapat risiko meretakkan keragaman konsep hidup kekal di antara subkelompok ini. Nah, penelitian lebih lanjut yang spesifik pada tiap subkelompok ini akan sangat berharga dalam rangka pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya. Yang berikutnya adalah kedalaman analisis atau peperangan rohani yang kita lihat seperti spiritual warfare, bagian tentang dekulturasi menyentuh aspek power encounter,
tetapi analisisnya bisa diperdalam. Bagaimana tepatnya transformasi dari ketakutan terhadap roh-roh leluhur dan kekuatan kaneke kepada otoritas Kristus dapat terjadi dalam praktik ritual dan kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah area yang kompleks dan penuh tantangan juga dalam artikel ini. Yang berikutnya adalah tantangan terhadap model inkarnasi. Saran agar penginjilan menjadi teladan seperti Norekul itu sangat bagus, tapi juga berisiko jika tidak dijelaskan dengan hati-hati. Nah, Rara perlu ditekankan bahwa kesamaan hanyalah pada sikap pengorbanan dan pelayanan, bukan pada status ilahi atau penyamaan diri dengan Kristus. Nah, penekanan harus tetap pada Kristus sebagai satu-satunya Norekul yang sejati. Yang berikutnya adalah keterbatasan pada aspek teologis lain. Fokus pada hidup kekal sebagai titik masuk pada kekuatan, namun berarti aspek teologis penting lain seperti konsep dosa, yang dalam artikel sebelumnya yang kita bahas pada Tatu Gil juga sangat horizontal, mungkin juga serupa akan dilakukan di Baliem yang kali ini. Nah, natur Allah yang personal dan konsep pergantian penebusan atau substitutionary atonement hanya bersinggungan secara tidak langsung dalam konteks rekulturasi. Integrasi yang lebih eksplisit bisa memperkaya artikel ini. Nah, setelah apa yang kita bahas tadi soal kelemahan atau apa yang perlu kita tambahkan dalam artikel ini, saya juga memberikan beberapa poin itu tentang kontribusi artikel ini ya. Nah, kontribusi pada yang diberikan artikel ini ada pada teologi kontekstual Indonesia, dan artikel ini adalah contoh studi kasus yang sangat baik tentang bagaimana teologi kontekstual dilakukan dalam setting masyarakat Papua yang berlatar belakang animisme, dinamisme yang kuat. Ia melampaui teori umum dan memberikan blueprint yang aplikatif. Berikutnya adalah pemetaan titik temu dan benturan yang rinci. Nah, ini kontribusi utama terletak pada pemilahan yang jelas antara elemen budaya yang dapat menjadi jembatan ya, dan merupakan penghalang bagi Injil. Ini adalah paduan berharga bagi para pelaku misi dan para penginjil. Berikutnya adalah advokasi untuk pendekatan holistik dan dinamis. Artikel ini menolak pendekatan dikotomis atau tolak semua atau terima semua budaya. Sebaliknya, ia mengatur pendekatan dinamis yang melibatkan akomodasi selektif, konfrontasi tegas, dan transformasi yang kreatif. Ini adalah model yang matang dan alkitabiah. Berikutnya adalah kritik konstruktif terhadap metode misi lama. Nah, saya melihat artikel ini secara implisit dan eksplisit mengkritik metode kristenisasi massal, masa lalu yang menghasilkan Kristen nominal. Ia menawarkan alternatif melalui kontekstualisasi yang mendalam sebagai jawaban. Sebagai kesimpulan ulasan dari artikel yang kedua ini, saya melihat bahwa artikel ini adalah karya yang sangat bermutu, analitis, dan memiliki dampak praksis yang secara langsung. Kekuatannya terletak pada kemampuan peneliti membedah kompleksitas mitologi menjadi wawasan teologi yang bermakna, kemudian mentransformasikannya menjadi strategi kontekstualisasi yang berlapis dan realistis. Meski ada ruang untuk pendalaman pada aspek keragaman internal dan dinamika spiritual welfare, artikel ini mencapai tujuan yang sangat baik. Artikel ini sangat direkomendasi untuk kita para teolog, misiolog, dan antropolog agama yang mempelajari interaksi Injil budaya, khususnya di konteks Melanesia atau di Indonesia. Yang kedua adalah bagi para penginjil, pastor, atau pemimpin gereja yang melayani di tengah masyarakat adat Papua atau yang serupa. Yang terakhir adalah lembaga misi dan pendidikan teologi yang merancang kurikulum program pelayanan kontekstual, entah itu misiologi, teologi, pastoral counseling. Ini artikel ini sangat bermutu atau akan memberikan masukan-masukan yang baik. Nah, artikel ini membuktikan bahwa penginjilan yang efektif dan transformatif memerlukan kerja keras untuk memahami jantung dari pengharapan dan ketakutan suatu budaya, selalu dengan bijak dan berani memperkenalkan Kristus sebagai penggenap pengharapan sejati dan jawaban atas segala ketakutan. Nah, demikian dua artikel yang saya bahas dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Injil Budaya dan Konteks. Semoga ini juga akan memberikan
masukan bagi teman-teman yang mungkin belum membaca dan tertarik untuk pada bidang kontekstual dan misi dan budaya juga, sehingga bisa dijadikan bahan bacaan yang akan menambah wawasan kita. Akhirnya terima kasih dan selamat pagi, Tuhan memberkati.